Allah Ta'ala alam. Baik, disebutkan lagi bahwasanya di antara bentuk keadilan seorang pemimpin, dia adil ini, dia menyamakan antara fakir dan kaya. Orang kaya yang hidup menjadi rakyatnya, begitu juga orang fakir, dia memandang sama. Artinya tidak menjadi lebih si kaya dan jadi hina si miskin. Ini rakyat kan ulung kaya mentau. Yang gafin, yang lemah, atau punah, nampak kepegahannya rakyat sih. Wa bainal adu wal wali. Begitu juga antara musuh ataupun dengan orang yang loyal kepada dia. Itu adil. Jangan kita hanya memutuskan memberikan keputusan bagi orang yang loyal saja, tidak. Yang awal yang pilih lu, backup lu. Bukan begitu. Yang namanya rakyat sama. Baik itu orang dekat dengan dia ataupun orang jauh. Kemudian dalam masalah hukum, seandainya ada keputusan masalah, ada problem dan diputuskan sebuah hukum, maka hukum ini tidak boleh memandang ini orang dekat saya atau ini orang yang tidak dekat dengan saya. Ini orang suka sama saya atau orang ini yang memusuhi saya, tidak. Sehingga para ulama mengatakan, hatta innal ulama rahimahumullah qalu, sehingga para ulama rahimahumullah taala mereka mengatakan, kalau seandainya masuk ke hadapan seorang qadhi, seorang hakim, dua orang, masuk dua orang ke pengadilan, depan seorang qadhi, yang satunya kafir, yang satunya muslim. Ya, lihat indah sekali. Yang satunya kafir, satunya muslim. Masuk dia ingin mencari keadilan di depan seorang qadhi di mahkamah, di pengadilan. Maka haram atasnya si qadhi ini membedakan si muslim walaupun sedikit pun. Ini kan orang ingin cari keputusan terhadap suatu masalah. Yang satu kafir, satu muslim, ada persengketaan. Oh, yang Islam. Ada pun tapi kira-kira ada dia. Tidak. Maka hendaknya masuk kedua-duanya dan duduk bersama. Dan si qadhi ini hendaknya berbicara kepada dua orang tadi, baik si kafir maupun si muslim. Tidak boleh dia berbicara kepada satu saja tanpa yang lain. Dia hanya milih saja, ini yang muslim ajalah. Ini terkajilah kafir, enggak boleh. Ini perkaranya diputuskan oleh pengadilan, dia harus mendengar dua-duanya walaupun dia kafir. Dan tidak boleh pula dia dengan seorang muslim tersebut tadi, dia berwajah berseri-seri senyum. Tapi menghadap dengan wajah si kafir, Al-Quran. Gimana? Muslim, gimana? Oh ya, silakan. Kamu kenapa? Enggak boleh. Silakan dua-dua dipersilahkan dengan baik. Senyuman dua-duanya diberikan. Jangan dipisah-pisahkan. Wa huwa fi maqamil hukum. Karena ini kedudukannya masalah hukum. Wajib bagi dia si qadhi ini menyamakan keduanya dalam menyikapi masalah hukum tersebut. Walaupun kita tahu dan kita maklumi secara akidah kita bahwa orang kafir itu sudah pasti tidaklah seperti muslim. Enggak mungkin kita menyamakan bahwa si kafir sama dengan muslim kafir sama. Tidak. Allah mengatakan, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Ya, di sisi hukum syariat Allah, di sisi Allah enggak sama kafir dengan muslim. Tapi ketika ini masalah pengadilan, itu berkaitan dengan persengketaan di antara mereka, putusannya harus adil.
Walaupun itu kadang yang benar si kafir, tetap keadilan diputuskan demikian. Jangan serta-merta nanti yang mencuri ini siapa? Muslim yang mencuri. Muslim pencuri. Yang dicuri harta si kafir. Bang kejap pengadilan. Wa kamarona. Saya bukan muslim, Pak. Kau, Don? Lah, apa masalah? Kai. Luncur katanya. Oh, anda apa mana ke dia? Muka PJ. Enggak boleh, enggak boleh. Enggak boleh. Tidak boleh. Hadirin yang saya muliakan. Kemudian maka dikatakan di sini, di antara bentuk adil adalah menegakkan, melaksanakan hukum-hukum Allah yang telah Allah fardukan bagi semua orang. Walaupun itu berlaku hukum itu kepada anak dan keturunan kita. Bang itu, Pak. Konsekuensi adil itu berlaku walaupun atas diri kita. Kalau bahasanya, walau ala anfusikum awil waidani wal aqrabin. Walaupun di atas kita, itu kena kita, ya kena. Walaupun kena kerabat kita, itu hukum. Kalau hukum itu berlaku untuk semua, kalau seandainya dia salah, maka berlaku untuk semua. Nabi SAW, beliau adalah pemimpin yang paling adil. Tidak ada pemimpin yang paling adil melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidul awwalin wal akhirin. Sayyidul anbiya wal mursalin. Beliau adalah manusia yang paling adil. Maka ketika seorang wanita dari Bani Makhzum, ya, diperintahkan oleh Nabi SAW untuk dipotong tangannya, ya, karena mencuri, ya, untuk dipotong tangannya. Maka datanglah Usamah radhiyallahu anhu meminta kepada Nabi SAW agar diberikan syafaat, agar diberikan syafaat. Jadi hukum tadi kalau bisa belah, tak laki tolong Pak Nabi. Umar bel. Yang datang siapa? Sahabat Nabi. Padahal tadi diputuskan oleh Nabi untuk dipotong tangannya. Menjawab Nabi, ya Rasulullah, menyajud tak syafaat. Laki tolong, kalau bisa diringankan dan sebagainya lah. Gimana sikap Nabi? Nabi mengingkari perbuatan itu dan mengatakan, atashfa'u fi haddin min hududillah. Gata tak laki syafaat dalam bab hukum Allah, ya? Supaya baik tak jaro dan sebagainya. Kemudian Nabi SAW bangkit dan berceramah, berkhutbah di hadapan semua manusia. Lantas beliau memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengatakan, amma ba'du. Setelah beliau memuji Allah, mengatakan, adapun setelah itu, sesungguhnya hanya saya yang telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Bahwasanya mereka itu annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuhu. Jika di kalangan mereka orang-orang sebelum kalian itu yang mencuri adalah orang-orang terpandang, orang-orang mulia, tokoh-tokoh, ana orang mupo, cucu orang megah, itu yang mencuri, tarakuh, mereka membiarkan. Coba-coba. Nabi melanjutkan isi khutbahnya. Wa idza saraqa fihim ad-dha'ifu. Namun ketika yang mencuri itu orang lemah, rakyat jelata. Ini kalau hadisnya nama hi dalam zaman jina. Yang mencuri itulah orang-orang lemah. Maka mereka pun menegakkan hukum di situ.
Artinya, kalau yang mencuri tadi adalah orang-orang terpandang, enggak potong tangan. Tapi kalau yang mencuri itu orang pandang, kau hajarau. Allah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, belum selesai, belum bersumpah dengan nama Allah. Waimullah, artinya ahluf billah, aku bersumpah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Lau anna Fatimata, kalau seandainya Fatimah yang mana? Lau anna Fatimata binta Muhammadin, Fatimah putrinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasa mudah aja, andaikan anak lonyan Fatimah sarak, Fatimah itu mencuri, laqata'tu yadaha, maka aku sendiri sungguh yang akan memotong tangannya. Kata Rasulullah, beliau selaku pemimpin, kalau seandainya Fatimah yang mencuri, maka sungguh aku sendiri akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang saya muliakan, itu sikap pemimpin yang paling adil. Walaupun itu beliau katakan, seandainya Fatimah mencuri, maka aku sendiri yang memotong tangannya. Tentu sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menyampaikan ini, apa yang kita pahami? Yang pertama, Fatimah bintu Muhammad, Fatimah putrinya Muhammad, tentu wanita yang paling mulia, wanita yang paling mulia, asyrafun nisa, wanita yang paling mulia, sayyidatu nisa'i ahlil jannah, merupakan sayyidahnya, pemimpinnya wanita-wanita ahli syurga radhiyallahu ta'ala anha. Bukan sembarang putri, bintu afdalil bashar, beliau adalah putri manusia terbaik di muka bumi ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fatimah adalah wanita terbaik dan putri manusia terbaik alaihi salatu wassalam. Beliau mengatakan, lau saraqat, kalau seandainya mencuri Fatimah itu, maka yang potong tangannya langsung abinya. Laqata'a yadaha wa huwa abuha, yang potong tangannya langsung abinya Fatimah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Nabi mengatakan laqata'tu yadaha, aku yang akan memotong tangannya. Nabi tidak mengatakan aku akan perintahkan orang untuk memotong tangan Fatimah. Enggak. Di bahasanya, aku yang akan langsung memotong tangannya. Ini menunjukkan sikap Nabi SAW yang begitu adil. Dengan itulah tegak bumi dan langit ini, jemaah saya muliakan. Maka di antara sifat pemimpin yang adil, yang berhak diberikan jabatan untuk memimpin rakyatnya adalah mesti diperhatikan yang berhak secara agamanya, selain dari sisi kekuatannya, sehingga dia menjadi orang yang aminan, orang yang jujur, amanah dan kuat. Dia yang berhak memimpin sebuah bangsa atau memimpin sebuah rakyat, satu komunitas rakyatnya. Hadirin yang saya muliakan, inilah yang disinggung dalam Al-Quran di antara rukun al-wilayah. Seorang pemimpin hendaknya dia punya kekuatan, al-quwwah. Yang kedua, amanah. Ini sebagai surah Al-Qasas disebutkan ayat 26, inna khaira man ista'jarta al-qawiyul amin, dan sebagainya dalam kisah Ifrit di golongan jin yang dikatakan kepada Sulaiman, qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin, dan seterusnya. Artinya berikan kepemimpinan itu bagi orang yang berhak dan mampu menjalankan roda kepemimpinan. Oleh karena itulah Nabi SAW menjadikan pemimpin yang adil di antara golongan manusia yang mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kiamat nantinya, dan dijadikan mereka adalah yang pertama. Ini tentu tidak begitu gampang, tidak mudah,
Maka di sini butuh keseriusan dalam menjalankan roda kepemimpinan dan melihat bagaimana kepemimpinan orang saleh terdahulu yang dia berikan manfaat kepada bangsa dan rakyat dan keturunan setelahnya, sehingga itu menjadi qudwah yang salihah. Mudah-mudahan ke depan kita bisa lanjutkan kepada lanjutan berikutnya, yaitu orang-orang yang mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian jemaah saya muliakan, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.